Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musliah Siddiqi dari Wilayah Pekalongan, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dan kesempatan ini saya ingin membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ Allah la'allakum tuflihun. Saya akan uraikan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Yaitu yang pertama, awa ajibtum an ja'akum. An ja'akum di sini ada nun sukun bertemu dengan jim. Nama bacaannya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya harus dengan mendengu. Kemudian anja'akum, ja dibaca 6 harokat, yaitu karena di sini ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca panjang 6 harokat. Anja'akum dzikrun, akum di sini ada mim sukun bertemu dal. Mim sukun bertemu dal di sini di dalam ilmu tajwid namanya adalah idhar syafawi. Yaitu idhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba, itu yang disebut dengan idhar syafawi. Kemudian dzikrum mirkum ala rajulin minkum. Minkum di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf, itu disebut dengan ikhfa hakiki. Cara membacanya dengan mendengung. Kemudian liyunzirakum sama nun sukun bertemu dal ikhfa hakiki. Kemudian wadhkuru idh ja'alakum khulafa. Idh ja'alakum di situ nun sukun bertemu dengan huruf kha, itu bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Khulafa aminkum. Di situ dibaca 6 harokat. Namanya mad jaiz ya, karena mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Kemudian itu ada min ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf ba, itu adalah bacaan iqlab. Itu caranya dengan mengingkem ya bacanya. Kemudian qaumin nuhin wa zadakum qaumin nuhin, itu ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, namanya idgham di gunnah. Kemudian kita langsung ke terakhir, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Tuflihun di situ adalah mad arif lisukun. Walaupun tulisannya tuflihuna, tetapi kita membacanya tuflihun. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan Quran surat Yusuf beserta dengan kandungan tajwid yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menguraikan yaitu hukum-hukum tajwid dan gharib yang terdapat di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-11. Yang pertama, ya abana. Ya abana di situ ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Itu kalau di
dalam hukum tajwid namanya adalah mad wajib muttasil. Kemudian la ta'manna, di situ ada bacaan ismam. Apa itu bacaan ismam? Bacaan ismam itu adalah kita memonyongkan bibir kita ketika membaca ayat kata tersebut, ya. Yang sebenarnya tulisannya la ta'manuna, tetapi kita baca la ta'manna. Nunnya kita jadikan isyarat, jadi tidak perlu disebutkan. Jadi la ta'manna seperti itu. Kemudian selanjutnya ada la-nya itu adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Begitu juga dengan wa inna, nanya adalah mad tabi'i, tetapi di situ ada nun berharakat tasydid wa inna, maka di situ selain mad tabi'i adalah gunnah, ya. Jadi di situ ada gunnah plus ditambah mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Begitu juga dengan lahu juga mad tabi'i. Kemudian la nasihun, di situ ada mad arid sukun, panjangnya boleh 2, boleh 4 maupun boleh 6. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-Qiyamah ayat yang ke-27 serta akan menguraikan kandungan tajwid maupun gharib yang terdapat di dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila man raqa. Di situ ada bacaan saktah, ya. Saktah ini adalah berhenti sejenak 2 harakat tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran saktah ada di 4 tempat, yaitu yang pertama di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, kemudian surat Yasin ayat 52, kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang terakhir adalah surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-Fussilat ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Shadaqallahul Azim. Kemudian saya akan menguraikan bacaan tajwid dan gharib yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat yang ke-44. Yang pertama, Qur'anan a'jamiyan. Qur'anan di situ ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Di dalam ilmu tajwid itu adalah yang dinamakan sebagai bacaan idhar atau dibaca jelas. Kemudian selanjutnya ada a'jamiyyan laqalu. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Itu di dalam ilmu tajwid yang dinamakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf lam. Kemudian laula fussilat ayatuhu, kalau dibaca lanjut maka itu masuk ke dalam bab, ke dalam hukum tajwid mad wajib muttasil. Akan tetapi ketika kita putuskan itu tidak mengapa, karena di situ ada waqaf. Setelahnya ada
bacaan gharib. Di situ ada a'jamiyyu wa arabi. Ya, di situ ada dua hamzah, tetapi kita samarkan hamzah yang kedua. Kalau di dalam ilmu gharib ini yang disebut sebagai bacaan apa? Tashil. Ya, kalau di dalam ilmu gharib itu yang disebut sebagai bacaan tashil. Nah, tashil adalah menyamarkan bacaan hamzah yang kedua, sedangkan bacaan hamzah yang pertama tetap dibaca jelas. Kemudian fi adanihim di situ ada bacaan mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Kemudian ada ulaika di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, itu yang disebut sebagai mad wajib munfasil. Kemudian ada mim makanin ba'id, ada bacaan mad arid disukun di situ. Ba'id boleh dibaca 2 harokat panjangnya, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan membaca Quran surat Al-Insan ayat ke-15 dan yang ke-16. Saya akan bacakan ayatnya dan saya akan uraikan hukum-hukum tajwid dan gharib yang terdapat di ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Saya akan uraikan bacaan-bacaan tajwid. Wa yudhafu di situ ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat karena ada harokat fathah yang berada sebelum huruf alif. Kemudian bi'aniyatim min fiddah. Bi'aniyatim di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Di dalam ilmu tajwid itu yang disebut sebagai idgham bi gunnah. Nah, kemudian min fiddatin ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, itu terdapat di dalam ilmu tajwid yang bernama dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan samar-samar. Kemudian fiddatin wa akwabin. Fiddatin di situ ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Di situ terdapat bacaan idgham bi gunnah. Ya. Cara membacanya langsung masuk ke dalam huruf wawu disertai dengan gunnah. Kemudian wa akwabin di situ ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf kaf, yang itu yang disebut dengan bacaan ikhfa. Kemudian yang berikutnya ada qawarir. Di situ ada bacaan di dalam ilmu tajwid tidak disebutkan, akan tetapi di bacaan gharib itu tidak ada namanya dan hanya disebutkan cara membacanya. Ya. Cara membaca di Quran surat Al-Insan ayat 15 dan ayat 16 yang qawarir itu apabila dibaca waqaf maka panjangnya 2 harokat. Ya. Saya contohkan wa aqwamin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Itu apabila kita berwaqaf di kalimat qawarira. Tetapi ketika kita membacanya dengan mewassalkan atau melanjutkan bacaan tersebut, maka
kita pendekkan bacaannya, tidak boleh dipanjangkan. Saya contohkan, wa akwabin kanat qawarir 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 min fiddatin qaddaruha taqdira, seperti itu. Jadi apabila waqaf maka dipanjangkan 2 harokat, akan tetapi apabila dibaca wasal maka dibaca pendek. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.